cermati, kita masuk dari kompak komunitas keagamaan dan juga seluruh jemaah taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, monggo sahabat-sahabat mau disambut dari tinggi. Alhamdulillah pindah monggo sahabat-sahabat kita kami sami juga akan tahu syukur kita dengan Gusti Allah. Alhamdulillah untuk siang menika saged tarawih dengan melihat awas wonten musala musala Al-Hidayah Gang Buntu. Oke, tapi kalau bingung di orang musolane alhamdulillah Lah buntu niku lho. Alhamdulillah. Salam mau salam kita berjalan menghadap panutan kita berdialog Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para sedherek yang hormati, manusia itu tumbuh, ya. Kalau di dalam kebangsaan kita itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya. Berarti kan memang ada badan, ada jiwa. Ini kan badan. Nah, badan itu tumbuh no badan, tumbuh, ya, tumbuh besar. Nah, sekarang saya mau tanya, jiwa itu tumbuh no badan? Gitu. Dari biasa berangkat jiwa, cuma badan itu sakit-sakit, sakit gerak no badan? Sakit gerak. Nek jiwa itu sakit gerak? Sakit. Makanya nek sakit jiwa, maksudnya rumah sakit jiwa. Ya, ingat tak Bapak Ibu sini? Badan, ada jiwa. Kalau biasanya kita itu kan jiwa dan raga. Nah ini yang perlu kita pahami bahwa unsur manusia itu kan tidak pasti. Di antaranya ada unsur badan, fisik, ya, dan ada unsur apa jiwa. Jiwa itu kelihatan apa badan? Badan. Nah kalau orang diambil jiwanya itu kira-kira tinggal raganya. Berarti apa? Itu. Artinya yang menggerakkan badan kita itu adalah jiwa. Nah, maka jiwa itu sebagaimana badan, itu juga harus diberikan nutrisinya. Nah, harus diberikan apa? Nutrisinya. Badan itu kalau kotor ya dibersihkan, siram, bersih. Aja kalau ingin tumbuh ya dikasih makanan yang cukup, ya. Kalau butuh istirahat, kalau capek badannya ya diistirahatkan, tidur atau istirahat. Kalau badannya sakit juga diobat. Nah, begitu juga jiwa manusia. Jiwa manusia itu ya badan itu kan jiwa juga sama. Jiwa itu tadinya ya kayak anak kecil begitu. Karena juga tadi kata ulama, jiwa manusia itu seperti anak kecil lahir gitu ya. Maka perlu jiwa itu agar tumbuh sebagaimana beriringan dengan tumbuhnya badan. Ya, tumbuh
tumbuhnya jiwa sebagaimana menumbuhkan jiwa sebagaimana kita menumbuhkan. Nah, kira-kira nutrisinya sama badan. Nah, berat kalau sakit itu kira-kira sama nggak obatnya sakit jiwa dengan sakit badan? Benar. Masalah yang sekarang kita ceritakan itu obat tenang benar. Jadi jiwa manusia itu juga sebagaimana badan manusia, ini juga perlu nutrisi agar dia tumbuh. Dia juga pernah kotor, maka harus disucikan, dibersihkan. Maka ada istilah tazkiyatun nafs, proses pensucian jiwa. Manusia itu jiwanya juga harus dibersihkan. Tapi tazkiyatun nafs itu, tazkiyah itu kan tidak hanya mensucikan, tapi juga menumbuhkan. Kata tazkiyah itu kalau secara bahasa Arab dari kalimat zakat. Zakat itu apa? Zakat artinya tahura wa nama. Tahura itu suci, nama itu tumbuh. Ya. At-taharatu wa tanmiyah. Jadi yang disebut mensucikan jiwa, tazkiyah nafs itu hakikatnya adalah mensucikan jiwa dan menumbuhkan jiwa. Maka seluruh perangkat di dalam Islam, perangkat-perangkat ajaran Islam, itu hakikatnya semua berdampak kepada tazkiyatun nafs, berdampak kepada suci dan tumbuhnya jiwa. Maka pada aflahaman zakkaha, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah dengan salah satu makhluknya, wa nafsin wa ma sawwaha, bahwa demi jiwa dan penyempurnaannya, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan baik buruknya, takwa atau tidak takwanya kepada jiwa. Maka dikasih tahu sama pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang sukses dunia akhirat itu adalah orang yang mampu mensucikan jiwanya, menumbuhkan dan mensucikan jiwanya. Nah, bentuknya apa? Mensucikan jiwa itu di dalam Islam itu ya, seluruh perangkat itu semuanya mengarah kepada kebersihan dan tumbuhnya jiwa. Mulai dari apa? Ya tentu dari keimanannya. Ya. Lalu kemudian dari sisi amaliyahnya. Kalau bab amaliyah ini kan tuntutan daripada keimanan. Maka yang perlu kita tuntaskan agar senantiasa jiwa kita ini tumbuh dan jiwa kita ini suci, maka pastikan kita itu menuntaskan amaliyah-amaliyah dasar di dalam Islam. Amaliyah-amaliyah itu aktivitas ibadah-ibadah yang dasar di dalam Islam itu wajib dituntaskan. Dasar itu yang dasar yang wajib ya. Saya tidak bilang yang sunnah, tapi dasar itu cukup yang wajib-wajib tok. Ibaratnya sholat, cuma sholat 5 waktu. Kalau dalam bersuci itu misalnya wudhu, pokoknya wudhunya benar misalnya. Nah, cuma akhirnya nanti kita akan belajar bagaimana Pak Ustadz baru masuk kayak ini, wudhu masuk ya wudhu, ya sholat. Tapi kenapa jiwanya seperti anak kecil gede barang, tapi kayak bocah, kayak bocah cilik itu apa nih? Jiwanya. Nah, kenapa kalau jiwanya enggak? Berarti kan di situ jiwanya masih seperti anak TK. Artinya jiwanya tidak tumbuh sebagaimana badan. Makanya saya sampaikan di awal. Kalau badan itu pengen tumbuh, kasih makanan yang bergizi, waktunya cukup. Kalau sekolah kasih MBG. Alhamdulillah sekarang dapat MBG. Biar apa tumbuh badannya? Nah, lalu kemudian bagaimana cara menumbuhkan jiwa? Mereka kita tahu bahwa proses yang namanya tazkiyah nafs itu adalah proses kita mensucikan jiwa kita itu dari segala bentuk kemusyrikan, bentuk penyimpangan, khurafat,
takhayul, ya sesuatu yang kemaksiatan apa saja. Kemaksiatan keimanan ya, orang syirik, jangan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Atau kalau dalam bab ibadah, orang tidak mau sholat, orang tidak mau bersuci, tidak mau bertobat, itu yang kemudian menjadikan seseorang itu akhirnya apa? Tidak tumbuh jiwanya. Karena kalau itu nutrisi jiwa itu. Nah, nutrisi jiwa itu sama namanya dengan nutrisinya badan. Sama namanya. Gizi untuk badan dan gizi untuk jiwa itu sama namanya. Maka pastikan penuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar gizinya jiwa. Apa? Yaitu kewajiban ibadah-ibadah yang wajib di dalam Islam. Ulama ibadah wajib yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Apa? Yaitu sholat. Sholat itu ibadah yang sangat dasar di dalam Islam yang tidak boleh ditinggalkan apapun kondisi kita. Maka untuk awal-awal yang perlu kita pahami, jadi kenapa ada orang sholat tapi masih mulai tetapi jiwanya tidak tumbuh, orang itu sedikit saja. Maka yang dievaluasi bukan pada orang ininya, tapi bagaimana cara sholatnya. Sudahkah sholatnya itu benar? Kalau Rasulullah berdakwah, "Shallu kama ra'aitumuni", sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ada Rasulullah, ada contohnya. Maka hari ini coba kita menanam, sudahkah kita cara sholat kita itu mengikuti Rasulullah. Nah, yang lebih penting daripada sholat itu adalah kuncinya sholat. Kuncinya sholat itu apa? Kalau kita mau masuk ke arah sholat itu berarti ada kuncinya sholat. Orang berarti syaratnya harus membuka kunci itu. Kuncinya sholat itu apa? Karena untuk itu kita di malamnya kopi ini bisa. Awal-awal. Jadi syarat yang dasar di dalam sholat itu adalah bersuci. Tidak hanya berwudu saja, tapi kalau pakaiannya najis saja benar. Benar. Wudu saja kalau kemudian tempat sholatnya itu najis, ada najisnya, kita tuh sama betul. Maka pastikan syarat-syarat sebelum sholat itu dipenuhi dulu. Ya, jadi menuntaskan syarat masuk sholat, kuncinya sholat. Maka dikatakan ulama, "Miftahu sholati at-taharah." Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Sebelum sholat itu pastikan kita bersuci dulu biar bisa buka pintunya sholat. Ya, walaupun mau sholat itu berarti harus dengan suci badannya, suci pakaiannya, suci tempat sholat. Itu jadi syarat. Ya, makanya tadi ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Sudahkah? Kalau kadang-kadang sebenarnya rumah sakit kita sholatnya ngomong-ngomongan, ya, ngajinya juga begitu, puasanya juga begitu. Cuma kita tanya bagaimana cara sholatnya. Sudahkah sholatnya itu dan sholat dengan cara yang benar? Karena kalau sholat tidak benar itu juga ditegur sama Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholat seperti apa? Sholatnya mereka lalai. Orang harus kemudian fawailul musallin. Celakalah berarti kan jadi ayatnya. Kalau bisa sholat boleh cilokone. Ya tidak gitu. Karena disebutkan di ayat berikutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya kenapa? Orang-orang yang lalai sholatnya, ya, kita akan celaka nanti. Maka penting bagi kita itu sebelum banyak menjalankan sholat, coba dipastikan sudahkah cara
membersihkan karpet ya dari najis, mencuci pakaian, menghilangkan najisnya misalnya. Karena kita seperti itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika disebutkan oleh ulama syarat sahnya sholat adalah berwudu. Ya tentu berwudu ya saat perangkat-perangkat yang lainnya. Apa? Bersuci dari najis. Najis itu apa? Oleh yang melekat harian, air pipis dan air kencing. Orang apa yang melekat kepada manusia itu buang air kecil, buang air besar, itu bekas-bekasnya semuanya najis. Makanya kalau panjenengan buka buku fikih, ya, buka buku fikih, itu rata-rata bab awal itu mesti akan membahas tentang bab najis, bersuci dari najis. Ya. Sampai kemudian di bab awal disebutkan barang-barang najis menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam yang lain itu disebut. Jemaah sekalian, jadi kalau dimulai ya. Jadi bagaimana kita menuntaskan tadi syarat-syarat ini untuk jawab tadi. Untuk jawab Pak, kalau ada yang bilang kan ada hal yang begitu sholat itu, tapi untuk psikologi berarti itu jiwanya tidak. Makanya kita evaluasi bagaimana cara sholatnya, bukan sholatnya, tapi cara sholatnya. Sudahkah cara sholat itu dipenuhi syaratnya? Ya, bersuci syaratnya. Dan juga apa berikutnya? Menutup aurat. Nah, sholat itu mau itu sama saja sholatnya tidak sah. Sah saja belum tentu diterima Allah. Apalagi yang tidak sah. Ya, kita pastikan ibadah kita itu, sholat kita itu adalah benar. Ya, syaratnya dipenuhi itu atau tayamum atau mandi atau bersihkan apa namanya, dan juga bersihkan tempat sholatnya. Ya. Lalu berikutnya adalah apa? Tahu arah itu berarti mulon nyalon sidik. Nah itu syarat-syarat apa itu? Satu, kenapa harus menghadap ke sana? Ya, disitulah yang sebenarnya ya memang perintahnya harus menghadap itu. Kalau tidak persis sama persis kita itu pakai primitif, pastikan kita itu menghadap kanan kirinya itu. Jika misalnya orang bisa sholat 5 waktu itu ya kita cukup ya. Jadi kalau dalam menentukan sholat tidak dilakukan dengan syarat-syarat tadi, yang bersuci dari najis, baru bersuci dari hadas. Itu bahasanya biasanya kita tapi seperti menunjukkan apa? Agar kita itu, kalau ulama itu menyampaikan agar kita itu menuntaskan hal yang dasar. Jangan sampai kemudian ada kejadian sudah besar pensiun dari pekerjaan, tapi ternyata jiwanya seperti anak terjadi rumah. Kadang-kadang kita lihat orang tua gitu, tapi jiwanya tidak. Nah, sholat yang diawali dengan tohar, maka toharnya pun juga cara bersucinya itu benar. Contoh bersuci dari najis. Ya najis itu ya yang dibersihkan. Kecuali najis yang kan najis itu kan ada 3 ya. Najis apa? Yang ringan, najis sedang, dan najis berat. Kalau najis ringan itu kan cara Rasulullah yang diajarkan Rasulullah adalah yang najis ringan itu apa?
air pipis laki-laki bayi yang usianya belum 2 tahun atau belum makan apa kecuali apa? ASI. Ya. Maka itu disebut najis ringan. Sehingga cara bersucinya pun sama, cukup dibersihkan air. Jadi kalau anak bayi laki-laki yang belum makan apapun, hanya minum ASI bayi laki-laki, maksimal nanti usia 2 tahun, maka cara membersihkannya itu tanpa berjima. Jadi caranya begini. Ini ada air. Nah gini ya. Itu kalau untuk najis yang ringan seperti tadi, najis ringan itu kan pipisnya laki-laki, bayi laki-laki itu sebelum usia 2 tahun yang belum makan apa. Jadi mandi juga. Itu khusus bayi laki sebelum 2 tahun. Nek boten budaya begitu dan praktek. Ada juga betul. Itu yang eksklusif ya. Badai nama betul praktek betul. Caranya ini bersuci. Cuma kok kayak itu celana kok belum bagus. Bayi 2 tahun makan apa loh? Itu 2 tahun itu kan dia sudah makan tambahan. Makan sego malah. Iya, maksudnya sebelum 2 tahun ada makan. Maka nggak mungkin ASI. Laki-laki. 6 bulan eksklusif. Kadang-kadang kan 6 bulan sudah dikai ASI ya. Iya, setelah 6 Nah, itu bulan. sudah 6 bulan. Jadi hanya sampai 6 bulan makan. Baru makan makanan selain ASI. Tapi kalau jumlahnya cuma sedikit, misalnya kadang-kadang dikasih dulu, ya, kadang-kadang dikasih mungkin rajin, sedikit itu sudah ada. Cuma kalau rata-rata 6 bulan itu sudah dikasih makanan ASI. Iya, di atas. Akhirnya tidak berlaku ya, karena sudah makan selain ASI. Ini yang perlu di ya. Dan berikutnya Bravo. Awan-awan itu tinggi. Dari mungkin kalau ngantuk kan saling repot tuh. Jadi kenapa saya berbicara? Karena begini. Ini kita berbicara pipis, pipis air kecil gitu. Kalau itu tidak dituntaskan, tidak kecil, ya, itu punya dampak sampai besar. Kalau dia akan ngompol di mana-mana, kan pipis di mana-mana. Padahal pirsa, memang kadang-kadang sopir itu dan pipis kayak ada di dalam mobil. Mantap. Pirsa apa tak? Bisa Ustaz, bisa. Dari belakang. Mila apa? Ya betul tak ada kesannya. Kalau ada sopir truk ada ke lawang ini bukan, lurus dari telas. Atau kadang-kadang ada orang itu sudah tua, pipisnya kenapa? Karena sedari kecil tidak dibiasakan pipis sesuai dengan yang diajarkan di sini. Oh, kalau pipis itu harus di kamar mandi. Itu kalau tidak pernah dari kecil, maka jiwanya itu tidak akan tumbuh. Makanya jiwanya dipas khusus untuk masalah pipis itu dia seperti anak kecil. Pipisnya di mana? Oh, boleh ngumpul kan? Dia nggak betul. Kalau nggak kayak tono. Nah, ini kemudian nanya, dampaknya apa pada hubungan cinta? Apa tadi? Berapa banyak orang itu nanti dianggap di alam kubur gara-gara air kecil? Loh, kan ngeri sedap tuh. Baru dari itu. Artinya apa sebenarnya? Kenapa ulama itu meletakkan bab ini itu di awal-awal? Ya, itu hikmahnya. Jadi saya sampaikan begini itu salah dengan jangan sampai kalau punya anak kok terutama sudah balik. Ya, kalau perempuan juga sudah misalnya. Itu kalau kemudian pipisnya masih sembarangan, bahkan tidak cekok,
Istinja itu bersuci atau membersihkan kotoran setelah buang air kecil, buang air besar. Pakai air atau pakai batu atau pakai tisu. Kadang-kadang pakai keran bunyi atau lihat tembok itu berbuat apa itu. Nah, cara bersuci itu kan disebutkan istinja dan istinja. Yang paling utama adalah kita menggunakan air. Taharatun minan najasah. Bersuci dari najis itu diawali tadi bisa bersuci dari najis yang melekat, yaitu air kecil atau buang air besar. Nah itu harus dibersihkan tuntas. Ya tuntas caranya dan tuntas juga tempat-tempatnya. Makanya juga diajarkan di anak-anak. Ojo bibis ning dalan, marane kualat. Ojo bibis ning isor wit, marane kualat kena laknat tuh. Kadang-kadang orang Jawa kan banyak begitu. Tapi sebenarnya dalam riwayat hadis itu ada sehingga Rasulullah kan melarang tempat-tempat untuk buang air kecil atau buang air besar. Salah satunya di mana? Di bawah pohon biasa orang berteduh di situ. Nah sekarang tidak hanya di bawah pohon, termasuk di tempat-tempat orang istirahat. Biasa orang nongkrong di situ jangan dipipis. Atau jangan juga pipis di tempat di jalanan. Nah, anak kecil itu kadang-kadang begitu, pipis juga. Yang terjadi kalau nggak kita ajarkan misalkan dari sekarang, mau sampai besar pun, terus kebelet tempat nyopir mobil, ada cabul tuh, pipis di jalan. Padahal masih ada masjid, ada rest area, ada ini di mana tempat untuk pipis itu. Tapi kenapa? Kalau harus berhenti di situ? Pakai pinggirnya, mobil pinggirnya itu bisnis. Artinya apa? Itu sama saja ngomong di mana-mana kan? Padahal itu di jalanan itu juga tidak boleh. Atau buang air kecil di tempat orang itu biasa mandi di situ. Bilma Ibrahim kata Rasulullah dilarang buang air kecil di air yang menggenang. Contohnya apa? Kolam renang. Nah, ini diajarkan untuk anak-anak jangan sampai pipis di kolam renang. Tapi dia pakai untuk mandi. Atau buang air kecil di tempat air itu jalan, aliran air, dan orang biasa memanfaatkan itu. Sungai kan di Obo ya. Ini aliran kecil gitu. Nah, kalau ini karet sawah yang biasa orang itu pakai memanfaatkan itu, ya memanfaatkan. Beda dengan kalen yang memang itu pembuangan, beda. Ini aliran air. Contoh kalau sawah itu ya kayak irigasi, ya, yang biasa orang itu, yang ini tuh ekos, ya. Kalau selokan beda lagi, karena memang itu tempat pembuangan air. Nah, dari sisi cara dari sebenarnya itu, sehingga ketika anak dituntaskan dari itu tadi, maka dengan sendirinya kejiwaannya terbantu, ya, jiwanya juga bersih, jiwanya juga akan lanjut kemudian berwudu, ya. Kalau bersuci dari yang lain misalnya, yang kasusnya sedikit ya, kayak misalnya di bulan anjing kan gitu. Ini waktu tasik dilatih pokoknya langsung bawa mengalir bayi. Itu caranya khusus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tangan. Nah yang lain-lain, ya kalau seperti darah itu, darah yang najis itu adalah darah yang mengalir, ya, darah yang mengalir. Audama masfuha itu darah yang mengalir. Kalau darah-darah yang sifatnya misalnya luka, apa itu masih disebut masih dimaafkan. Ya, yang tidak boleh itu darahnya itu mengalir ke nefes, nah itu yang kelihatan banyak. Nah itu darah yang. Tapi kalau darahnya ini luka, kadang-kadang belum kering, ya. Tapi kayak kadang-kadang ada darah kecil, nah itu juga tidak masalah. Ya. Kalau daging, kalau dalam hewan itu adalah darah sembelihan, itu yang najis darah sembelihan.
sembelihan. Adapun ada mengobati darah yang tersisa di daging setelah hewan itu dibelet Ya, dibersihkan. Kemudian ada sisa-sisa daging, sisa-sisa darah di dalam daging itu tidak masalah, itu darah yang tidak najis. Jadi, kan biasanya kalau itu langsung sate itu dari kambing mau kalau bisa, sate yang diubah itu mesti bukan enak. Gimana sate kalau mau diubah mesti bukan enak. Mau makan mau diubah gimana enak? Sate itu enak diubah kan enak nggak? Makanya kalau mau sate bukan diubah, diubah mesti bukan enak. Matang langsung dimana mau gitu. Maksudnya gini, kadang-kadang kan kita tahu ada pedagang sate, pedagang apa, itu kan nggak dicuci. Jadi tidak masalah. Kenapa? Karena itu bukan darah masmurah, bukan darah yang najis, bukan darah najis. Karena darah najis itu adalah darah yang mengalir. Kenapa? Pada saat disembelih. Maka dari sembelihan itulah yang haram. Darah sembelihan itulah yang najis. Ingat pun kadang-kadang yang motornya warung itu sih bulan gede. Mana tuh begini? Lebih gede tuh. Betulan gede lagi. Dan zaman itu sih order. Betulan gede. Gede itu dari apa? Biasanya sembelihan apa namanya? Kita di sembelihan darah sembelihan ayam atau sembelihan hewan ambil. Nah itu najis. Itu tidak boleh dimakan, itu juga najis. Yang najis sisanya ketika kita blender itu besarnya itu tidak masuk. Nah, ada riwayatnya begini. Jadi pernah salah satu istri Nabi saya namanya itu beliau itu yang rebus daging dan kelihatan apa bekas dari situ riwayat yang menunjukkan bahwa yang najis itu adalah darah yang mengalir. Kalau darah-darah sisa pada daging itu tidak najis, sehingga ketika jenengan itu makan daging yang tidak dicuci tidak masalah. Terkena darahnya habis dipotong itu tidak apa ya. Cara mensucikannya bagaimana? Kayak kita punya pisau gitu ya yang terkena najis dari darah itu cukup dilap pakai kain atau dilap pakai kain. Cara mensucikan karena kadang-kadang ada beberapa alat-alat pemotongan itu yang nggak boleh dicuci dengan air karena bisa merusak misalnya. Maka di Islam itu sudah dikasih cara. Ya. Dulu kan para sahabat Nabi itu kan kalau habis perang, misalnya dulu itu kan pedangnya kan otomatis ada darahnya. Itu kan sudah sederhana, najis kan. Maka cukup dilap, ya, dibersihkan bentar. Nah, ini pentingnya kita memahami cara mensucikan sesuatu. Nah, barang-barang najis yang lain yang perlu juga ada hewan yang di dalam Islam disebut jalalan. Jalalan itu apa? Hewan pemakan najis. Yang dimakan najis itu contoh apa? Misalnya sekitek di sini apa? Atas dengan pengalaman begitu. Nah, lelenya itu kan berarti lele yang makan kotoran najis. Ya. Itu disebut kalau dalam Islam, dalam fikih namanya jalalan. Bukan jalalan tapi jalalan itu hewan pemakan najis. Nah itu gimana hukumnya? Ya awal aslinya hukumnya haram karena dia memakan najis. Kalau misalnya terus dimanfaatkan, bagaimana pusat pemanfaatannya? Manfaatannya itu bisa diambil. Lalu kalau menurut ulama, cara yang diajarkan para ulama adalah dipisahkan, ditaruh di air yang bersih, ya, dikasih makan makanan normal dengan air bersih itu 3 hari. Nggak baru bisa dimakan. Itu menurut ulama begitu. Itu kalau lele. Ya, kalau sapi. Ada nggak hewan selain lele yang makan najis? Juga ada. Kalau jenis sapi, jenis ini yang kadang makan
kita yakin mayoritas mungkin najisnya, maka kalau hilangnya seperti itu disucikan di tasnya selama 40 hari dikasih makan makanan normal. Ya. Walaupun hikmahnya sekarang ini kan terbukti kan, hewan pemakan najis itu tidak bagus dari sisi dagingnya. Nah, lanjut berikutnya bagaimana bersuci dari hadas, itu namanya berwudu. Ya, berwudu. Nah, wudu ini Bapak dan sekalian, kalau menuntaskan rukunnya saja. Ya, rukunnya wudu. Rukunnya wudu itu sebenarnya tidak banyak. Ini kita tidak rukun. Ya, rukunnya wudu itu yaitu pergantian. Kapan? Ketika membasuh muka. Jadi kita nggak boleh main dijadikan nawaitul wudu'a liyaqil hadatsil asghari Alhamdulillah ta'ala. Itu pada saat kapan membasuh muka. Nah itu mengukur itu di situ. Ya. Nah wajah itu sampai mana? Kalau bisa sampai sini. Mendekati apa? Telinga. Ya. Nah berikutnya membasuh tangan sampai siku. Ya. Nah setelah itu mengusap rambut. Nah ini yang perlu dibedakan. Di dalam berwudu ada membasuh, ada mengusap. Nah ini cara bedanya tadi. Kalau usap, ya kalau usap namanya mengusap, itu caranya yang betul ya, saya pakai air. Jadi air itu cukup di ada di sini. Nah itu diusap, kalau usap itu berarti air dikipaknya sih terus diginikan. Ya, diusap. Diusap kan begini. Nah, yang terjadi kadang-kadang anak-anak itu bukan buat diusap, biur. Padahal kalau rambut itu juga malah diusap. Rambut telinga itu bisa jadi naik terus dimengetan terus diusap. Telinga juga sama diusap. Telinga dijujur gitu. Ya. Jadi khusus telinga rambut dan telinga itu diusap. Ya. Jadi caranya air di sini kopi berisik, ini kan baru diusap. Nah, berapa kadar minimalnya? Kan biasa begini ya. Nah, kena rambut itu minimal kalau kata ulama, kalau terkena 3 rambut saja itu sudah sah. Sedikit rambut itu, 3 helai rambut itu sudah sah. Saya dapat dari guru saya, waktu dari Syria. Dikata beliau cukup kira-kira 3 helai saja terkena rambut kita itu sudah sah. Artinya ibu-ibu kalau jenengan tumbuh di tempat umum biar gak kena awalnya misalnya gitu, cukup diginikan aja saja. Kalau misalnya kena 3 helai saja tidak. Karena juga dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan, Rasulullah itu ketika mengusap rambut itu masuk ala nasiah. Rasulullah itu hanya mengusap nasiah itu, bulu-bulu. Tak boleh baru dari mana. Mak kita walaupun ada riwayat yang lain yang diriwayatkan Sayyidina Ali itu sampai belakang dan ini, itu memang ada riwayat juga. Tapi kalau jalan pengen yang mudah itu gitu aja, tidak saja. Lanjut kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Itu rukun-rukunnya. Coba itu tuntaskan dulu. Berapa kali? Ya sekali-sekali semua itu harus rukun. 3 kali itu sunnah. Nah pada saat mungkin airnya sedikit misalnya, ya sedikit begitu cepat ya bisa. Tapi kalau memang waktunya longgar, airnya cukup ya semua sunnah-sunnahnya dipenuhi, mulai dari mencuci tangan, berkumur, masukkan air ke hidung, dikeluarkan lagi, gitu ya, membasuh 3 kali, ya itu sunnah-sunnahnya. Nah kalau mau disempurnakan dengan sunnah ya masya Allah, itu yang utama di situ. Maka keutamaan berwudu itu kan dosanya itu, dosa manusia itu akan terus berjatuhan seiring dengan berjatuhnya air kita. Makanya ada
dianjurkan, diusap, anduk. Dengan diri rumah baru itu diusap. Padahal dosa kita itu cantuk dengan jatuhnya air wudhu kita. Jadi kalau habis wudhu jangan dilap, biarkan aja. Dan buat ada mirip untuk pakai katanya. Ya, namanya apa Pak Ustaz? Apa malah pakai keamanannya lagi? Ini ketika wudhu. Ini contoh melepaskan wudhu. Ya. Nah, kalau sholat yang di masjid dapat 27 rakaat, 27 derajat, itu wudhunya bukan di masjid, wudhunya dari rumah. Ini motif bapak ibu juga kok. Bapak kali dari jenengan, saya pengen pahala itu libur, alhamdulillah kok ini. Ya kalau saya tidak punya energi terus gimana ya? Kalau mau ngantuk, kiai ngantuk, guru ngantuk, itu ribet ya nanti. Karena bersari. Sekarang jam-jam siang itu jam-jam rawan. Gitu. Misalnya, ini dari cara berwudu yang dasar itu wudhu. Namun kira-kira wudhu itu sudah ngerti juga. Kita ringkas pada melalui kuliah yang terjadi. Nah, yang ngawas ini tahun-tahun cuma paling tidak secara praktek, ya secara praktek seperti tuntaskannya wajib. Lalu bagaimana kemudian sholat? Begini, sholat itu pastikan ini dari ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu itu sholatnya itu utamanya adalah di rumah, ya utamanya ada di rumah dan di awal waktu. Tidak seperti bapak-bapak yang harus berjamaah di masjid. Hadisnya begini, afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illa mafruḍah. Sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki itu di rumahnya kecuali sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu laki-laki berapa? Di masjid. Tapi selain sholat fardu namanya di rumah. Berarti memang masjid itu khusus sholat 5 waktu dan kemudian sholat sunnahnya anjurannya di mana? Di rumah. Makanya jadi kalau ada orang kencing kok komat kok salah kencing itu jangan kemudian menjadi sholat itu. Jangan berpikiran negatif, bisa jadi dia itu sholat qobliyahnya di rumah. Nah, nunggu komat lagi budal sampai mesin langsung begitu saat kencing mulai kan gitu. Langsung kemudian sholat di sholat sunnahnya di rumah. Bagiannya di rumah. Wiridnya juga sambil berjalan. Kenapa boleh Pak Ustaz? Boleh. Dan memang di dalam Al-Quran kan disebutkan Fadlullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kalau sudah selesai sholat, zikirkan kepada Allah, zikir di dalam keadaan apa? Qiyaman atau qu'udan atau 'ala junubihim. Bisa dengan duduk, bisa dengan berdiri berangkat kerja, bisa dengan berbaring atau kesel banget ini. Lain dapat sholat langsung enak, tapi sambil diri setelah sholat baca istighfar, baca itu. Artinya sebenarnya itu kemudahan di dalam Islam. Dalam hal jelas. Selesai sholat, silakan. Kalau waktunya longgar, ya silakan duduk-duduk di masjid di wirid. Bagi yang memang tergesa-gesa bekerja, berangkat dan bekerja sambil baca di kerukianan kemudahan. Yang memang capek, awalnya junubihim, dia segera pulang rumah berbaring, kemudian baca. Nah, kalau ibu-ibu memang anjurannya adalah sholat di awal waktu, sholat tepat waktu, bukan sholat di waktu
Sing keluar sing gede, tepat waktu atau di waktu yang tepat? Tepat waktu. Tepat waktu. Kalau di waktu yang tepat itu sak longgane jenengan. Jadi di waktu yang tepat. Yang tepat apa? Sik dari guru-guru aku orang. Mungkin yang gue. Hari ini pengalaman rohani saya sendiri. Ini saya coba berkali-kali dan memang emang tak sholat. Saya berkali-kali dulu sejak saya ngantor dulu waktu saya masih jalan. Saya tunda pekerjaan, saya saya tetap mengiringi pekerjaan saya kemudian sholat. Dengan kemudian begitu azan saya sholat, ternyata pekerjaan saya lebih cepat ketika saya sholat dulu baru teruskan ya. Itu pengalaman rohani saya. Dan kita pernah berkali-kali memang iya. Makanya kalau Allah sudah manggil kita berangkat aja. Kenapa? Karena yang menuntaskan pekerjaan kita itu bukan kita, Allah. Yang menuntaskan pekerjaan kita itu siapa? Rumah saku enek, gitu, buatan nak sholat gitu. Enek isi rapas gitu. Enek yang biasa gitu. Apa yang harus sidik, enggak sidik. Enggak rampung-rampung kelihatannya. Kemudian kita sholat, selesai sholat kembali lagi dan tinggal. Allah kan hanya minta kita sholat fardu aja sebenarnya. Sholat fardu jangan mau longgar ya, gitu kan? Kalau memang tidak sempat ya sudah biar aja sambil jalan. Sama ketika sholat begitu. Ya, ibu-ibu berarti sholatnya di rumah tepat. Kalau itu kapan? Begitu azan segera sholat. Ya, azannya serampung. Jadi sholatnya karena Rasulullah kan juga bilang terutama kalau sudah berkeluarga punya suami itu Rasulullah hanya bilang idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu hanya sholat 5 waktu saja. Sholat syahraha, puasa bulan Ramadan saja. Wa ata'at zawjaha, taat suaminya, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Kata Rasulullah, "Dakhalatil jannatu min ayyi abwabil sya'a." Silakan masuk surga dari pintu mana saja. Enak banget kalian bayangin. Mary. Sebenarnya kalau oleh kita Mary, udah takdir lahirnya jadi laki-laki, tidak mungkin yang berubah dari perempuan. Dosa. Dia tetap laki-laki dengan syariat. Makanya sebenarnya ibadahnya perempuan itu simpel. Sholat 5, waktu tuntaskan aja di waktu itu. Kalau ini sudah berkeluarga ya, maaf ini berkeluarga. Karena Rasulullah di situ menyebutkan variabelnya wa apa saja, berarti menunjukkan seorang perempuan yang masih ada suami. Beda dengan perempuan yang tidak punya suami atau belum berkeluarga. Itu ya ibadahnya sebagaimana umumnya. Ya, dia harus sunnahnya ininya. Maka tadi kalau sudah berkeluarga, karena kita tanggungan itu Ustaz sih mampu gitu ya, apa kalau tapi ketika tidak mampu jangan dipaksakan. Kenapa? Ada hak suami, ada kewajiban jenengan kepada suami, ada kewajiban jenengan menjaga harta suami. Kayak gitu kan. Nggak terlalu manis, kalau maksudnya, nah, ini harus jaminan bu. Sampai waktu setengah tiga. Asar. Oke. Berarti bulan kekerasan yaitu jam 5 betul apa? Nanti kalau udah selesai part 2 tuh. Kalau nggak selesai part 2 nanti. Ya. Berikutnya adalah ketika sholat tadi. Dan Mama, saya akan sampaikan bab seperti ini. Kadang-kadang ketika pemahaman kita itu di bab seperti itu enggak dituntaskan. Ya, saya hanya khawatir aja ibu-ibu itu sholatnya begini. Padahal ada hak-hak yang lainnya harus ditunaikan.
Termasuk begini, saya masih sholat duha, tidak apa-apa kalau mesin aku tidak apa. Tapi tadi jangan sampai mengurangi hak yang lain yang harus dipenuhi kalau sudah berdoa. Ya. Nah, lanjut bagaimana sholatnya? Ya sholatnya di rumah. Ya, sholatnya di rumah. Maka sebisa mungkin rumah itu buatkan satu space tempat untuk sholat. Ya, tempat untuk sholat. Kayak apa begitu kan pojokan mana begitu. Nah itu dipakai untuk sholat. Ya kalau bisa kan ini biar untuk bapaknya juga. Kalau untuk sholat sunnah, tahajud atau duha atau apa. Tapi kita terkait dengan sekarang bagaimana cara sholat itu yang sebetulnya perlu di pertama. Sholat itu kan kalau sudah menghadap kiblat, jadi posisinya itu biar jenengan tidak capek ketika berdiri, maka usahakan buka kakinya itu jangan apa namanya, jangan luas-luas. Kira-kira telapak kaki itu urut dengan apa? Pundak itu, sehingga lurus nyambung. Nah ketika takbiratul ihram baru itu niat di situ. Nah kalau mengucapkan usolli fardhu seperti atau apa itu, ucapan itu adalah sebelum angkat takbiratul ihram. Nah, pada saat takbiratul ihram itulah sebetulnya saatnya adalah di Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar itu apa? Nah, ini pula umumnya. Ketika sudah Allahu Akbar, itu jangan harus memikirkan segala sesuatu itu kecil kecuali Allah. Maka ketika Allahu Akbar, terus langsung pikir memean, wes orang pikir ubah-ubahan, orang kan mikir kompor sing dipateni, mbok ben kok sampe gitu. Loh, ya memang ketika sholat itu setan itu yang ganggu. Makanya kenapa kemudian saya ingatkan itu, ketika sudah Allahu Akbar, segala sesuatu kecil, makanya kan ketika sholat itu setan yang namanya khonzab atau khinzib atau khunzub itu khonzab itu bakal ganggu jenengan. Ketika sholat itu kan dari akhirnya kayak kayak diingatkan apa yang terlupa. Makanya itu tentu setan ganggu kan Allahu Akbar gitu kan. Nah, golek kunci itu mumet. Kunci motor itu mumet. Ketika sami Allahu liman hamidah. Oh iya. Demam ning cakune. Astagfirullah, kuncinya tak sakit. Kan gitu. Itulah setan itu ganggu itu. Iya. Ya. Jadi ini kadang-kadang sesuatu kayak diingatkan apa yang terlupa lagi. Oh sing hilang. Allah berdoa, ya Allah, enggak iso eling. Sakit. Tidak boleh iso eling. Nah, makanya ketika sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, sudah segala sesuatu kecil kecuali sudah silakan ketika berdiri. Atau ketika baru Allahu Akbar itu duduk. Memehan begini ya gitu. Yo. Kucing. Memang coba ditutup. Maka kalau sholat itu ada setan yang akan mengganggu. Ya, alhamdulillah min khanzab. Ya Allah berlindung dari khanzab itu ada doanya. Alhamdulillah min khanzab. Tapi jangan baca kencang-kencang. Gitu. Ya. Lalu kalau sudah, ya sudah ini lah. Jadi kalau sudah berdiri ya sudah. Jangan ketika sholat itu tandanya rukunnya adalah kalau berdiri adalah baca Al-Fatihah. Adapun surat-surat pendek itu adalah sunnah. Misalnya dengan itu kebelet gampangan nuntut, mungkin kalian sudah sakit kemudian mudah batal misalnya, maka sholatnya diringankan aja, ambil rukunnya saja. Ketika ruku itu ruku sih. Jadi kalau tumakninah, bedakan antara tumakninah dengan khusyuk.
No, tumaknina itu. Tumaknina itu artinya tenang. Iya. Tenang itu maksudnya apa? Ketika ruku itu tumaknina itu kan hanya berlaku ketika ruku, iktidal, sujud dan duduk di antara dua Sujud. Nah itu harus tumaknina. Tumaknina itu apa sih? Apa artinya tumaknina? Itu tenang sejenak. Berapa durasinya? Minimal satu tasbih. Nek jenengan rukuk sujud itu sudah 3 tasbih, berarti sudah lebih dari rukun. Ya, sudah lebih dari rukun. Ibaratnya jenengan hanya membaca tasbih sekali itu sudah dapat rukunnya. Rukunnya sujud, rukunnya iktidal, rukunnya. Karena kan rukunnya adalah tumaknina tadi. Kalau khusyuk apa bukan? Khusyuk itu menghadirkan hati pada saat sholat itu dengan jiwanya, dengan hatinya. Kalau dengan sholat itu hati ini sedang gini. Allah Akbar, hati ini sedang pawon. Nah itu kan khusyuk, ya menghadirkan hati gitu pada saat. Walaupun kalau khusyuk itu tidak masuk rukun yang telah. Ya kira masuk rukun yang telah gimana coba? Repot gitu. Alhamdulillah khusyuk itu kan hanya ya bukan hanya ya keutamaan saja begitu. Tapi kan bagaimana khusyuk itu ya hadirnya hati, pikiran. Sholat itu tidak hanya badannya dan ucapannya saja, tapi juga hatinya, jiwanya, ya itu fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hadir. Karena ada orang sholat itu begitu. Ya, jadi orang sholat hatinya tidak hadir. Ya, dia tidak hadir. Ya. Nah ini perlu dijaga betul. Jangan sampai ya kalau itu untuk apa rukun juga. Nah yang jelas ini adalah tumaknina. Lama ini kan adalah tumaknina itu nomor Pak Ustaz Kamil. Yaitu tumaknina itu adalah tenang sebentar. Tenang. Berapa kira-kira? Satu tasbih itu rukun. Tenangnya. Ada tuh tasbihnya, baca tasbihnya itu adalah sunnah. Dengan rukuk sujud dan baca tasbih itu juga sah. Yang penting lama. Lamanya berapa? Kira-kira satu tasbih. Ayo orang itu sholat tidak. Coba lihat kira-kira rukuknya itu sudah baca tasbih dulu. Kalau lebih, kalau sudah dapat rukuknya. Saya dulu ketika awal-awal ngaji terus semua dan dulu saya cepat ya sholatnya begitu. Begitu sudah tahu kan dulu itu terus ternyata dulu beliau yang mengambil rukunnya. Dia mengambil rukunnya. Jika sholat itu terasa lebih ringan. Orang tidak sholat itu, orang awam dan sholat itu akhirnya enggak. Makanya kadang-kadang ada kiai-kiai itu, kadang-kadang bahkan di mana itu suatu nanti. Kiai itu begitu selesai sholat fardu langsung pulang. Sholat fardu langsung pulang. Kenapa? Sholatnya di rumah. Dia punya korektor di situ apa? Agar orang itu melihat Islam itu bukan agama yang berat. Oh, kayak sholat itu menurut langsung. Karena kan wajibnya kan hanya itu. Begitu salat, udah selesai. Ya, akhirnya apa orang itu tidak males untuk sholat. Ternyata sholatnya mono aja. Ya, jadi ada ulama-ulama itu sengaja itu selesai sholat fardu langsung pulang. Tidak diri dan tidak dikit, tidak sholat sunnah dalam masjid tapi langsung pulang. Itu ada yang seperti itu. Agar apa jamaahnya tadi melihat Islam, melihat cara sholat itu adalah ringan. Karena apa penting daripada orang itu melihat beliau sholat sunnah, wiridnya lama, akhirnya orang itu tidak mau mengubah. Karena kita selalu yang kita lihat kan guru kita yang kita kan begitu. Dan justru ada orang-orang itu seperti itu. Tujuannya apa? Agar orang itu rajin ke masjid hanya untuk sholat fardu. Ya, agar melihat bahwa Islam itu mudah ringan. Pututin. Ya. Dan tuntas apa kewajiban-kewajiban.
bacaan yang ada seperti tasbih subhanallah ta'ala subhanallah terusnya rabbana wa lakal hamd itu adalah sunnah. Tapi kalau ada waktu memang untuk membaca ya dibaca. Ya, kalau sholat sendiri waktunya longgar ya dibaca sebanyak-banyaknya pun boleh. Tapi kalau jadi imam itu ya jangan panjang. Ya. Karena Rasulullah pernah mensegerakan menyelesaikan sholat karena ketika sholat Rasulullah itu mendengar anak kecil nangis dan disegerakan. Ya. Kalau saya di pondok itu kok kelihatannya mau ada agenda, kelihatannya ini sudah ngumpul semuanya, ya sudah istirahat komat sudah. Istirahat komat sudah aktivitas itu. Apalagi kalau ada tamu, tak suruh lebih cepat lagi. Karena pada tamu itu juga butuh segera sholat dan segera tamu. Apalagi dia seorang musafir, diringankan lagi sholatnya, dipercepat dan diringankan. Yang penting hukumnya itu tunai. Itu pada level apa? Agar orang itu menjaga kewajibannya dengan benar, dengan enak, dengan tenang, dengan senang hati. Ya. Jangan sampai orang itu melihat Islam ribet orangnya orang. Ya. Maka itulah Bapak Ibu sekalian dan Ibu sekalian ini sholat. Sholat itu punya peran penting di dalam kehidupan kita. Dan sholat itu adalah amalan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, sholat itu adalah satu-satunya amal yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau bisa diganti, itu bayar. Ya, untuk Allah sholat itu syariatnya nggak bisa diganti. Syaratnya orang boleh meninggalkan sholat hanya dua. Satu bila dua mati. Jadi orang sudah balik, ya orang kalau sudah balik itu betul-betul tidak boleh meninggalkan sholat kecuali karena dua hal. Apa? Satu, bila kehilangan sadar istiqamah. Bila. Yang kedua apa? Meninggal. Jadi syarat meninggalkan orang itu bukan itu yang boleh orang meninggalkan itu. Dan terus bagaimana? Orang yang pingsan aja tetap harus sholat. Kalau nanti sedang biasa. Pak Ustaz itu ada TKW yang bertahun-tahun tidak sholat di sana karena dilarang sama majikan atau dilarang sama perusahaan. Terus gimana? Ya kalau sudah pulang ke Indonesia ya di pondok sejumlah tahun berapa dia itu tidak sholat misalnya. Kadang ada orang memang betul-betul di daerah di wilayah tertentu yang nggak bisa karena bukan tidak mau sholat, karena mungkin peraturan, mungkin bisa ditembak mati kalau sholat di situ misalnya. Kita nggak tahu kondisi di situ. Atau kemungkinan juga memang nggak sholat. Kemudian pas pulang ke Indonesia nanti sadar, saya tidak kayak saya sudah sekian tahun tidak balik saya atau pas ketika saya di luar negeri tidak pernah sholat, ya sudah berarti apa? Dia itu sholatnya juga begitu selama sekian waktu apa mengkodok ganti sholatnya yang sudah ditinggal. Nah ini nah saya sekalian mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi batasan-batasan di sholat itu. Makanya amalan ini tidak bisa digantikan, ya, tidak bisa digantikan oleh apa. Kalau sholat tidak bisa berdiri, maka dengan duduk tidak bisa, maka dengan berbaring masih bisa mengucapkan. Kadang ada orang yang sudah sama sekali koma misalnya, atau masih sadar sedikit tapi tidak bisa angkat tangan, jadi maka dengan isyarat. Kalau tidak bisa sama sekali itu di sholat selesai. Jadi ini sholat itu sampai pada level seperti itu. Ya. Tapi kemudian Allah juga berikan kemudahan pada saat perjalanan atau safar. Maka sholat itu diskon. Mengenai 4 rakaat jadi 2 rakaat. Harusnya beda
beda waktu dijadikan satu waktu disebut jamak. Ya. Kondisi-kondisi tertentu orang itu boleh menjamak sholat. Kalau ada di kelompoknya tidak ada satu waktu. Tapi mau ngawur oke, oke lek maghrib dengan isya, jamak asar atau maghrib. Tak boleh. Tidak boleh. Duduknya maghrib dengan Isya. zuhur dengan asar. Nah, karena takdim dan takhir itu utamanya, walaupun boleh aja dengan mau takdim mau takhir itu silakan. Tapi ada keutamaan kapan harus takdim. Takdim itu pada saat perjalanannya setelah zuhur atau setelah maghrib. Berarti pas mau berangkat itu sudah waktu sholat zuhur. Jadi nanti kita berangkat ke Surabayanya jam 12:30, berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. Maka ketika sholat zuhur itu setelah zuhur langsung sholat asar. Kalau belum perjalanan maka hanya boleh jamak, tidak boleh di kosor, tidak boleh di diskon. Ya, tidak boleh kosor, hanya jamak saja kalau belum perjalanan. Kosor itu kalau sudah perjalanan dan mungkin tidak berupa mengenal baru jalan masjid namun di kosor boleh. Ya, itu kalau perjalanannya setelah zuhur atau setelah maghrib itu jamak takdim yang kita lakukan. Nah, kalau perjalanannya setelah sebelum zuhur atau sebelum maghrib maka utamanya adalah jamak takhir. Atau jam 10 pagi berangkat ke Surabaya, ya, maka dianjurkan itu justru sholatnya itu utamanya adalah kita takhir pas sholat asar. Kalau berangkat sebelum maghrib maka dianjurkan nanti ditakhir waktu isya. Itu aturannya, itu keutamaannya. Tapi kadang-kadang guru utamaan kalau kemudian kita justru malah kesulitan, ya sudah, tak kepala jenengan. Misalnya tiba-tiba jamak takdim walaupun berangkatnya sebelum zuhur, ya tidak masalah. Kalau manusia, kalau manusia kamu takdimnya itu nanti, jangan berangkat jam 9 pagi, kemudian ketemu zuhur langsung di jamak asar pun juga tidak masalah. Boleh. Itu awalnya mengambil keutamaan saja. Jangan sampai dengan mengambil keutamaan malah justru kehilangan hal yang lain. Ya, yang penting wajib itu tertunaikan dengan baik. Ini jaminan. Jamin tetap kalau kalau itu pamit jamin itu kelambanan 5 menit. Kira-kira kuat selesai. Nah, ini kalau numpak taksi itu aturin apa? Sampai kasihan nama jamaahnya gitu. Kalau saya lihat dulu, akhirnya oleh hati. Nggak bisa terima kayak apa gitu. Jadi itu bapak ketika dan saya pengen ya coba. Dengan ketika perjalanan itu juga tidak kesulitan. Ya, tidak kesulitan. Nah, baik, kira-kira apa yang agak menyulitkan kalau dalam perjalanan itu? Cara bersucinya apanya? Nah, sekarang ini kan sudah banyak masjid, musola, pinggir jalan itu yang leluasa untuk kita singgahi. Atau kalau misalnya sekarang masuk area itu rata-rata sudah bagus fasilitasnya sekarang. Nah, ketika sholat, ini sholat fardu. Ada pun sholat-sholat yang misalnya sunnah-sunnah itu ada waktu yang terbaik. Misalnya sholat duha. Duha itu kapan utamanya? Duha itu utamanya adalah ketika gembalaan itu sudah kepanasan pengen tiup. Dan kalau aman kudus kok kondisi tiup. Nah, itu adalah waktu yang utama untuk apa? Sholat duha. Ya. Duha itu utamanya ke akhir-akhir. Ketika
Kalau dalam riwayat kan sampai unta itu beranjak dari tempat gembalaannya nyium. Kalau sekarang mungkin sekitar setengah 11-an gitu ya, panas gitu ya. Karena sekarang kan 11.22 sudah masuk sholat zuhur ya. Mungkin setengah 11. Ya itu kita pasti paham itu. Dan disebutkan jamnya, hanya disebutkan ciri-cirinya. Kalau lagi gembala unta itu warnanya seperti panas atau sedikit. Nah itu adalah waktu yang terbaik untuk sholat duha. Adapun kemudian sholat-sholat yang lain, sholat sunnah yang lain yang melekat atau sholat rawatib. Rawatib itu kan sholat yang melekat dengan sholat fardu. Nah itu yang harus disesuaikan dengan kondisi jenengan. Kalau longgar ya tidak masalah. Tapi kalau tidak longgar ya wajib itu. Wajibnya saja. Kalau sholat sunnah yang lain seperti tahajud. Nah tahajud itu sebenarnya kapan sih terbaik? Adalah di tengah malam. Cara ngitung malam di Islam itu cara ngitungnya ya. Malam di dalam Islam itu masuknya kapan? Begitu azan maghrib. Berakhirnya kapan? Azan subuh. Itu malam. Panjang itu malam. Dihitung. Dan sekarang maghrib jam setengah 6. Subuh 4/4. Nah itu bagi 2 tengah ini. Nah itu bangun di tengah. Dan setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4. Kira-kira di tengah ini. Berarti berapa? 7, 8, 9, 10, 11, setengah 12 itu sudah bisa bertahajud. Karena sudah masuk tengah malam. Berapa panjangnya tahajud? Tahajud itu kalau mau mencari utamaannya, panjangnya tahajud itu seperti malam. Berarti berapa? 10 dibagi 3 seperti itu berapa 3 jam. Betul. Jadi kita semampunya, jangan banyak-banyak, kita semampunya. Lanjut setelah sholat itu ada waktu seperempat malam dianjurkan untuk tidur lagi. Itu yang diajarkan guru saya itu. Selesai tahajud dianjurkan sholat dan dianjurkan tidur lagi sampai azan subuh. Tapi nek khawatir kalimat ini sudah tidur. Tapi sebenarnya ada waktu yang disunahkan untuk tidur. Jadi hitungannya begini. Untuk kemudian agar kita ini mampu malam juga lebih berpuasa enak untuk tahajud malam, maka kan siang hari itu dianjurkan untuk Qailullah. Qailullah itu tidur sejenak, ya tidur sebentar di siang hari. Waktunya kapan? Ya kira-kira sebelum zuhur atau setelah zuhur. Tidak usah banyak-banyak, setengah jam kan cukup. Yang penting tidurkan siang. Nah itu insya Allah akan membantu nanti kita mudah untuk bangun dan tahajud di malam hari. Nah ini salah satu seperti ini. Kalau tidak mampu bangun malam capek, orang sudah setelah sholat isya silakan langsung sholat witir walaupun 1 rakaat. Timbang ora. Ya 1 rakaat. Ya kan dulu gitu sahabat Nabi itu kan. Ya Rasulullah aku mampu setelah malam setelah tidur ke Pak. Ada yang tidak mau silakan sholat witirnya sebelum tidur. Setelah isya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur sholat witir walaupun hanya 1 rakaat. Tidak apa-apa. Jadi kan orang itu kan kondisinya macam-macam. Maka Rasulullah pun juga menyediakannya itu macam-macam. Saya kuat ya silakan. Kalau nggak kuat, ya sahur itu sebelum tidur sholat witir. Ya. Jadi ada riwayat al-mutir qabla an-nam. Aku dikatakan dianjurkan untuk apa? Untuk sholat witir sebelum aku tidur. Ya. Di sebelum tidur witir. Ya. Jadi hal kayak gini penting untuk kemudian jadi kita itu juga jangan kesulitan. Kadang-kadang dan nanti kalau malam bangun pengen tahajud lagi walaupun sudah witir itu bukan sholat
Witir itu bukan sholat menutup. Setelah witir itu mau sholat 2 rakaat juga boleh. Di witirnya sebelum tidur, malam nilir, ya nilir gak bisa turu, mergo pikiran tang. Akhirnya mau tahajud lagi ya apa? Ya, nah ini penting Bapak Ibu, terus sekalian, jadi jangan sampai apa yang ada di dalam Islam itu kita juga kesulitan. Ya. Cukup ya, dulu saran kita berdoa, ya. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah, ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat, bisa diterapkan dengan mudah, dan tentu semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ridho kepada kita. Ala hadhihi dunya wa bi kulli niyatin shalihah al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana waghfir lana Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita pun mudah-mudahan dengan saya pun wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup juga.